selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar kalian selama 1 minggu ini? Kakak yakin pasti kalian di rumah aja kan? Ada juga yang mengerjakan tugas-tugas dari guru sekolah kalian. Nah, itu baru namanya anak Tuhan yang baik. Hari ini kita masih akan mengadakan ibadah kita secara online. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti ibadah ini dengan kondisi yang baik. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari 7 ayat 7 sampai 13. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesehatan yang baru. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan agar kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab yang sudah adik-adik siapkan tadi. Dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kitab kedua dari kelima kitab Musa ini diberi nama Keluaran. Meskipun tidak menggambarkan isinya secara keseluruhan, namun judul Keluaran ini dirasa tepat karena peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah salah satu bagian terpenting dari perjalanan hidup bangsa Israel. Adik-adik, ada yang tahu siapa aja tokoh Alkitab dalam gambar ini? Ya, betul. Mereka adalah Musa, Harun, dan Fir'aun. Lalu, kenapa mereka bertemu ya? Mereka bertemu karena Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menjumpai Fir'aun, agar Fir'aun mau mengizinkan bangsa Israel yang ada di Mesir untuk keluar dari negeri itu. Karena Fir'aun tidak mau mendengarkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan membekali mereka dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Ini sebagai mujizat untuk memperlihatkan kuasa Tuhan yang ajaib. Lalu, bagaimana hasil pertemuan tersebut? Fir'aun justru memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir untuk membuat hal yang sama dengan mantra mereka. Ternyata mereka pun dapat membuat tongkat berubah menjadi ular. Kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli Mesir itu. Sekarang kita lihat videonya yuk. Musa! Musa! Harun, kakakku. Senang bisa melihatmu lagi, Kak.
hal luar biasa terjadi. Tuhan bicara padaku, Ia menyuruhku menemuimu. Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir untuk bebaskan umat-Nya. Aku khawatir aku tidak sanggup untuk melakukan perintah-Nya. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Usir mereka dari hadapanku, biar mereka bisa bikin perayaan. Oh gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. Penyihir, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Nah, dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang mengutus Musa dan Harun adalah Tuhan yang punya kuasa. Bahkan, kekuasaan Tuhan lebih daripada dewa-dewa orang Mesir. Tuhan mampu bekerja dengan cara yang ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan di Mesir. Namun, di akhir perikop, Firaun tetap tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Nah, cerita ini merupakan pendahuluan dari cerita tentang 10 tulah. Melalui kitab ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup bekerja dengan cara ajaib dalam membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Cara ajaibnya dinyatakan melalui mujizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Dengan peragaan di mana tongkat Harun menelan tongkat ahli-ahli Mesir itu, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa manusia. Contohnya, manusia bisa membuat lampu, tetapi Tuhan bisa membuat yang lebih luar biasa. Tuhan kita menciptakan matahari. Jadi, kakak mau ajak kita semua untuk tetap percaya pada kuasa Tuhan.
karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik, sekian cerita kakak hari ini. Semoga firman yang baru saja sama-sama kita pelajari boleh kita lakukan di dalam hidup dimanapun kita berada. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kakak punya 2 aktivitas untuk kalian. Adik-adik boleh minta tolong papa atau mama kalian untuk membuka di link berikut. Aktivitas pertama, adik-adik akan menyusun gambar berupa ayat Alkitab. Yang kedua, adik-adik akan menyusun gambar yang telah kakak ceritakan tadi. Selamat mencoba ya! Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan agar setiap anak Tuhan boleh terus dan tetap percaya pada kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Pesan kakak, jangan lupa untuk tetap berdoa, menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.